Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kaisar Dewa Raksasa awalnya menahan Lo Feng, tetapi Lo Feng tiba-tiba menghilang, berubah menjadi 1.080.000.000 sumber. Dan sumber-sumber ini seperti galaksi yang cemerlang secara alami membentuk formasi. Ini adalah salah satu dari 3 teknik terlarang yang dikembangkan Lo Feng berdasarkan keunggulannya sendiri, yaitu penghancuran besar asal. Ketiga teknik terlarang ini semuanya membutuhkan lingkungan yang sesuai untuk mencapai efek terbaik. Teknik-teknik ini disebut teknik terlarang karena biaya penggunaannya sangat tinggi. 1.080.000.000 asal-usul membentuk formasi, memicu reaksi berantai, seketika berubah menjadi badai energi yang mampu menghancurkan segalanya. Badai energi ini merobek ruang waktu dan bahkan perut raksasa Kaisar Dewa Raksasa yang paling dekat dengan 1.080.000.000 asal-usul langsung terkoyak. Tubuhnya yang besar langsung terputus. Kaisar Dewa Raksasa terkejut sekaligus marah. Leluhur binatang purba dan leluhur gelombang hitam juga merupakan yang pertama kali terdampak oleh energi tak terbatas ini. 2 domain yang mereka bentuk memang sangat tangguh, tetapi bahkan domain terdekat pun hancur dan musnah, berubah menjadi energi di hadapan kekuatan absolut yang selanjutnya memicu badai energi, membuatnya semakin menakutkan. Badai energi dahsyat seperti cakram giok bercahaya meletus dari perut Kaisar Dewa Raksasa. Serangan itu merobek tubuh Kaisar Dewa Raksasa, menembus 2 alam, membawa energi yang lebih mengerikan dan menyebar ke segala arah. Ketika daya melebihi batas tertentu, itu memicu reaksi khusus. Ruang waktu di sekitarnya langsung lenyap, dan area luas itu seketika berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Puluhan leluhur di sekitarnya bahkan tidak sempat bereaksi, sepenuhnya tenggelam dalam badai energi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kaisar Dewa Raksasa dipenuhi amarah dan kepanikan. Sebagian dari 2 domain leluhur binatang purba dan leluhur gelombang hitam melindungi kaki Kaisar Dewa Raksasa, sementara bagian lainnya melindungi dada dan bagian atasnya. Bahkan di tengah ledakan yang mengerikan ini, dengan perlindungan dari 2 domain yang sangat kuat, Kaisar Dewa Raksasa hanya kehilangan sepertiga tubuhnya. 2 domain tersebut melindungi bagian tubuhnya yang lain, memungkinkan tubuhnya untuk menyatu kembali. Untungnya, aku punya kalian berdua. Kalau tidak, aku pasti sudah mati kali ini. Kaisar Dewa Raksasa masih agak ketakutan. Berbeda dengan Lo Feng dan Wulan, sebagai penguasa, memiliki tubuh yang mereka ciptakan sendiri, secara alami mengejar kemampuan ekstrim. Tubuh Lo Feng dan Wulan mencapai batas teoritis dalam kepadatan energi. Namun, Kaisar Dewa Raksasa bukanlah demikian. Ia lahir dari ruang primordial tak terbatas, menyertai transformasi inti kehidupannya, dan tumbuh secara alami. Meskipun tubuhnya sangat besar, daya ledaknya termasuk yang terkuat bahkan di antara 9 kaisar. Namun kemampuan mempertahankan hidupnya jauh lebih lemah. Lo Feng masih memiliki jurus seperti itu yang menghabiskan 1/10 kekuatan tubuhku. Leluhur binatang purba itu terkejut. Tubuhnya adalah domain terkuat di seluruh ruang tak terbatas.
Bersama dengan leluhur pasang hitam, mereka unggul dalam keterampilan domain. Bekerja sama dengan Kaisar Dewa Raksasa, mereka saling melengkapi dan memiliki kekuatan penangkal yang luar biasa. Aku juga kehilangan hampir sepersepuluhnya. Leluhur pasang hitam berada di lapisan terluar, namun kerugiannya serupa dengan yang dialami leluhur binatang purba. Ketiganya mengalami kemunduran yang signifikan. Kini menjadi lebih berhati-hati, mengamati segala sesuatu di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan ini menyapu puluhan leluhur di sekitarnya, yang kemampuan menyelamatkan nyawa mereka jauh lebih rendah daripada gabungan kekuatan trio Kaisar Dewa Raksasa. Meskipun berada agak lebih jauh dan menghadapi dampak yang sedikit lebih kecil, itu tetap merupakan tragedi yang cukup besar. Sebanyak 26 leluhur mengalami luka parah akibat kekuatan yang mengerikan itu. Pada saat itu, 26 kilatan emas yang sangat menyilaukan turun. Ming Huang tanpa ragu membakar avatar tempur utamanya. 26 petir emas yang mengerikan tak terhindarkan dan langsung menghantam 26 leluhur yang terluka parah. 26 leluhur sudah terluka parah dan serangan habis-habisan Ming Huang semakin membuat mereka ketakutan. Petir emas tak terhindarkan. Meskipun teman-teman mereka berusaha menyelamatkan, petir emas tetap menyambar. 5 leluhur yang terluka lebih parah tidak mampu melindungi inti kehidupan mereka. Kelima leluhur ini tewas di tempat. 21 leluhur lainnya semuanya terluka parah, diliputi kepanikan. Kemudian cahaya tak berujung menyelimuti dan menyelamatkan mereka. Namun jasad kelima leluhur itu diam-diam dipindahkan oleh ruang waktu. Para leluhur lainnya yang hadir agak terkejut, tidak mampu memahami apa yang mereka saksikan. Di masa lalu, beberapa di antara mereka juga gugur, tetapi itu biasanya setelah pertempuran panjang, dengan yang lebih lemah di antara mereka yang mati. Namun kali ini terlalu mendadak. Seketika itu, 26 leluhur menderita luka parah, diikuti oleh kematian 5 orang. Kelima leluhur yang meninggal itu termasuk yang terkuat, bukan yang terlemah di antara para leluhur. Mereka murni kurang beruntung karena terlalu dekat dengan 3 Kaisar Dewa Raksasa. Ledakan mengerikan itu memberikan pukulan yang terlalu berat. Mereka bisa menerima tersingkir dalam perang karena menjadi yang terlemah, tetapi tidak bisa menerima jatuh karena nasib buruk. Kali ini ada 5 leluhur yang bernasib buruk. Akankah giliran mereka selanjutnya? 5 leluhur tewas, 21 leluhur yang terluka parah dibawa pergi oleh leluhur tak terbatas. 70 lebih leluhur yang tersisa dipenuhi amarah dan bahkan sedikit rasa takut saat mereka melancarkan serangan tanpa perhitungan. Saat ini, formasi pertempuran penguasa kultivator tanpa Wulan dan Lo Fang bagaimana mungkin bisa bertahan? 70 lebih leluhur menyerang dengan kekuatan penuh dan ketiga Kaisar Dewa Raksasa juga menyerang dengan amarah. Labirin ruang waktu. Penguasa Starlight mencoba menggunakan pergeseran ruang waktu untuk mengalihkan kekuatan-kekuatan ini. Tetapi kali ini, leluhur ular tak terbatas untuk sementara melepaskan penindasan pada Wulan, memungkinkan leluhur api inversi dan leluhur kepunahan diam untuk menahan Wulan dalam waktu singkat. Leluhur ular tak terbatas sepenuhnya mengendalikan kekosongan, mencegah terbentuknya labirin ruang waktu. Berbagai kekuatan tingkat tertinggi saling berjalin menyelimuti area tersebut. Dalam sekejap,
Starlight juga membakar sebagian dari avatar pertempuran utama dan secara paksa mengalihkan 3/10 kekuatan yang berada di bawah pengaruh Void yang dikendalikan oleh leluhur ular tak terbatas. Yuan juga berupaya melakukan perlawanan yang selanjutnya mengurangi sebagian kekuatan. Naigu berubah menjadi entitas kolosal dengan 9 kepala besar. Tubuhnya yang sangat besar secara aktif menyerap semua kekuatan, dan meskipun permukaan tubuhnya mulai hancur di bawah kekuatan ini, ia dengan cepat pulih. Dengan menguasai beberapa garis keturunan leluhur sekaligus, Naigu mahir dalam semua teknik. Sebelum Lo Feng menjadi seorang bangsawan, ia membantu Wulan dalam melawan kekuatan eksternal. Namun dengan serangan lebih dari 70 leluhur, bahkan setelah beberapa kali pengurangan, hampir setengah dari kekuatannya masih hilang. Tubuh Naigu hancur berkeping-keping dalam sekejap. 1.080.000.000 sumber kekuatan Lo Feng, badai penghancuran besar, telah ditransmisikan jarak jauh dan sekarang sangat lemah. Tiba-tiba, jangkauannya tak terbatas dengan kekuatan yang lemah, lalu dengan cepat menyimpit. Di dalam formasi pertempuran penguasa kultivator, kekuatan tak terbatas seketika terkondensasi menjadi siluet sosok berpakaian hitam dan rambut hitam. Sosoknya sangat besar, berdiri di depan Naigu, menahan serangan dari kekuatan-kekuatan tingkat tertinggi itu. Naigu, serahkan saja padaku. Suara Lo Feng terdengar lantang. Melihat Lo Feng yang baru muncul, Naigu yang tubuhnya terfragmentasi tak kuasa menahan senyum. Hanya satu tarikan napas, dan aku hampir hancur berkeping-keping. Kedelapan penguasa itu saling mengetahui teknik masing-masing. Mereka semua memahami teknik terlarang Lo Feng, yaitu kehancuran besar asal. Meskipun teknik itu sepenuhnya melepaskan seluruh kekuatannya, namun kekuatan Lo Feng bahkan mampu memulihkan sebagian dari kehampaan. Setiap unit energi Lo Feng mengandung spiritualitas yang sangat besar. Setelah momentum penghancuran berakhir, semuanya berkumpul kembali. Masih memiliki 20% cadangan energi, Lo Feng dapat merasakan kondisinya. Setelah ledakan dahsyat tersebut, 2/10 bagian masih dapat dipulihkan. Tubuh fisiknya tampak utuh, namun 1.080.000.000 asal-usul yang baru terbentuk sangat lemah, dan dalam keadaan melemah, kecepatan penyerapan energinya sangat berkurang. Cadangan energi yang lebih besar berarti kecepatan penyerapan yang lebih cepat. Semakin lemah seseorang, semakin lambat penyerapannya. Jika itu hanya avatar lemah yang dibentuk hanya dari satu pikiran, menyerap energi selama sehari hampir tidak akan mengembalikan cadangan energinya hingga 1%. Aku terlalu lemah sekarang. Kecepatan pemulihan energiku hanya 1/10 dari puncaknya. Lo Feng dapat memastikan kecepatan pemulihannya sendiri. Namun, para leluhur itu tidak menyadari kecepatan pemulihan Lo Feng. Mereka hanya melihat Lo Feng berdiri di depan Wulan, sepenuhnya menahan dampak kekuatan residualnya. Apakah dia sudah pulih lagi? Bukankah dia benar-benar berubah menjadi badai energi yang tak berujung? Bagaimana dia pulih? Memang para leluhur sedang berada dalam kekacauan. Apakah ada gunanya melanjutkan pertempuran ini? Suara marah seorang leluhur bergema di benak teman mereka. Kekuatan Lo Feng ini benar-benar misterius. Dia sebelumnya berubah menjadi badai penghancur dan 5 leluhur tewas. Siapa yang tahu teknik apa lagi yang mungkin dimilikinya? Aku bisa merasakan cadangan energi Lo Feng hanya tersisa sekitar 2%.
10/10, kita bisa menghancurkan para penguasa ini. Tapi lalu kenapa kalau kita menghancurkan mereka? 8 penguasa abadi dan tak terkalahkan. Begitu mereka mendapatkan kembali avatar pertempuran utama, mereka akan bangkit kembali. Aku rasa tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Di seluruh ruang primordial tak terbatas ini, alasan mendasar dari gencatan senjata adalah karena penguasa baru telah muncul. Sekalipun gencatan senjata tercapai, signifikasinya terbatas. Demi sedikit harga diri, apakah sepadan dengan kehilangan beberapa leluhur lagi? Di antara para leluhur ini, sudah ada cukup banyak yang menentang perang. Kali ini, mereka merasa 9 kaisar telah berkumpul. Lebih dari 100 leluhur bergabung untuk meraih keuntungan mutlak. Itulah sebabnya banyak leluhur bersedia berpartisipasi. Namun setelah menyadari nasib buruk bisa berarti kematian, jumlah leluhur anti perang meningkat pesat. Ini tidak bagus. Leluhur ular tak terbatas dan yang lainnya merasakan pertentangan di dalam diri para leluhur. Bahkan beberapa leluhur yang awalnya selalu mengikuti mereka, kini menentang perang. Leluhur ular tak terbatas menyadari masalahnya. Dengan lebih dari 30 leluhur yang menentang, hal itu tidak dapat berlanjut. Bersamaan dengan leluhur ular tak terbatas, leluhur kepunahan senyap, dan leluhur api inversi yang melepaskan penindasan, Wulan juga mendapatkan kembali kebebasannya dan segera kembali ke formasi pertempuran. Apakah para leluhur ini sudah berhenti menyerang? Yuan, Starlight, Loveng, Jin, Wulan, Minghuang, Naigo, dan Muman semuanya fokus pada lawan. Meskipun kemampuan pemulihan Loveng melemah secara signifikan, dia tetap memprioritaskan pemulihan rekan-rekannya ke puncak.